dihadirkan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini yang dihadirkan oleh Allah Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Anang Asari dan Bapak Al-Mukarram Muhtaram Kayaknya Suban Asyir Bodni dan Bapak Al-Mukarram Muhtaram Profesor Kayaknya Suban DNM. Bunda Hayah, para kiai, para asatidzah, wal asatidzah, para petugas mandaki, para pemangku mandaki, para ikhwan akhwat, di mana saja berada, di luar negeri, di dalam negeri, yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa diistiqomahkan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amadal fi hadhihi syahr ad-dinu. Ad-dinu wad'u ilahi yad'u ashabal ukul as-salimi ila qabul bima jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini kita sudah sampai kepada huruf dal pada bulan Jumadil Ula. Dal diartikan oleh pengertian guru agung kita adalah adinu sebagai agama. Adinu wad'u ilahi yad'u ashabal ukul as-salim ila qabul bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah sistem, aturan-aturan ilahi, aturan-aturan Allah untuk mengajak orang-orang yang berakal sehat, tidak gila, untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia mengakui dua macam agama, yaitu agama langit samawi dan agama bumi, agama ardi. Agama samawi berasal dari Allah yang diwahyukan kepada para nabi. Sedangkan agama ardi berasal dari pemikiran manusia, budaya dan tradisi seperti Hindu dan Buddha. Agama yang berasal dari Allah adalah sebagai sistem, aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu melalui para rasul untuk diserukan kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dan menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adinu wad'u ilahi yad'u ashabal ukul. Ya. As-salim ilal qabul bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan di sini dengan ini dengan adinu wad'u ilahi yad'u ashabal ukul as-salim ilal qabul bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru kita ya, mengingatkan bahwa agama adalah sistem yang logis dan dapat diterima oleh akal. Jadi agama di sini adalah sistem yang logis yang dapat diterima oleh akal sehat. Dan ini penting, ya, penting beritiba mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini adalah dibawa oleh Rasulullah. Adinu wal millatu mutahaddani bizati wa muhtalifati bil-i'tibar. Din dan millah adalah sama satu esensi, tetapi berbeda dalam konteksnya. Ya, maksudnya
Agama dan milah memiliki tujuan dan sumber yang sama, yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, tetapi berbeda dalam konteksnya. Meskipun memiliki tujuan dan sumber yang sama. Agama ya adin dan milah dapat memiliki makna dan cakupan yang berbeda tergantung pada konteks dan penggunaannya. Karena di dalam bahasa Arab, kata din dan milah itu sering digunakan untuk merujuk pada agama atau sistem keyakinan. Perbedaan antara keduanya dapat terletak, ya, satu din itu dapat merujuk pada sistem agama secara umum, sedangkan milah dapat merujuk pada agama atau keyakinan tertentu. Din dapat memiliki satu konotasi yang lebih luas, mencakup aspek-aspek ritual, akidah, dan syariat. Sedangkan milah dapat memiliki konotasi yang lebih spesifik pada keyakinan atau agama tertentu. Jadi dengan demikian, kalimat tersebut menekankan bahwa meskipun agama dan milah memiliki makna yang terkait, yang sama, tapi dapat memiliki perbedaan dan konteks dalam penggunaannya. Fa inna syari'ata min haitsu anha tata'a tusama dinan. Wa min haitsu anha tujma'u tusama millatan. Syariat, aturan-aturan Allah, jika dipandang dari sudut ketaatan, maka disebut sebagai din, agama. Jadi syariat, aturan-aturan Allah, jika dipandang dari sudut ketaatan, maka disebut sebagai din, agama. Dan jika dipandang dari sudut kesatuan dan kesempurnaan, maka disebut sebagai milah. Nah, sistem kesatuan, ya, sistem keyakinan. Artinya, syariat, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, disebut sebagai din jika dipandang dari sudut ketaatan kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu, yaitu sebagai sistem hukum dan aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh umat. Sedangkan milah, sistem keyakinan, syariat disebut sebagai milah jika dipandang dari sudut kesatuan dan kesempurnaan, yaitu sebagai sistem keyakinan dan agama yang menyeluruh dan sempurna. Jadi, syariat memiliki dua aspek. Aspek ketaatan dan aspek kesatuan serta kesempurnaan. Nah, wa min haitsu annaha turja'u ilahi tusama madhaman. Dan jika dipandang dari sudut bahwa syariat itu dirujuk kepadanya, ya, dirujuk kepadanya sendiri, kepada syariat, ya, maka disebut sebagai madhab. Nah, jadi maksudnya syariat dapat disebut sebagai madhab jika dipandang dari sudut bahwa syariat itu menjadi rujukan atau acuan dalam memahami dan mengamalkan agama. Sedangkan madhab dalam konteks ini adalah sebagai metode atau cara pemahaman syariat. Atau bisa dikatakan madhab itu ya berarti rujukan atau acuan dalam memahami dan mengamalkan agama. Dikatakan lagi wakila al-farqu baina din wal millah wal madhab inna dina mansubun ilallahi ta'ala wal millatu mansubun ilar rasul wal madhabu ilal mujtahid. Ya. Dikatakan bahwa perbedaan antara din, milah dan madhab adalah din, agama yang dinisbatkan kepada Allah. Ya, jadi din itu artinya agama, dinisbatkan, jadi dinisbatkannya kepada Allah. Nah, milah yang diartikan agama atau sistem keyakinan itu dinisbatkannya kepada Rasul. Sedangkan madhab
dinisbatkannya kepada mujtahid ulama yang melakukan ijtihad. Nah, jadi din yang diartikan sebagai agama merupakan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu sebagai sumbernya sehingga dinisbatkan kepada Allah. Nah, milah sistem keyakinan merupakan sistem yang dibawa oleh Rasul sebagai pelantara sehingga dinisbatkan kepada Rasul. Ya. Sedangkan madhab itu merupakan hasil pemahaman dan penafsiran dari mujtahid, yaitu ulama yang melakukan ijtihad sehingga dinisbatkan kepada mujtahid. Qala Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan agama hanya untuk Allah. Jadi maksudnya berjuang melawan kezaliman. Perang melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nih, ya. Karena sekarang ini banyak sekali kezaliman-kezaliman yang menentang aturan-aturan Allah. Menentang aturan-aturan Rasul. Kenapa kita dipakaikan kopiah merah putih? Karena di Indonesia ini sudah banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dikibarkan sehari-hari bukan bendera merah putih, tapi yang menghiasi jalan-jalan, menghiasi kantor-kantor. Kebanyakan itu adalah bendera-bendera partai. Ya. Maka di sini memakai kopiah merah putih adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman. Ya. Lalu memerangi fitnah, memerangi fitnah, menghentikan kekacauan dan kejahatan yang dapat menyesatkan umat manusia. Contohnya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Indonesia. Harusnya MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia, pakai ain, bukan pakai u. Ya, kalau MUI artinya Majelis Umat Islam. Tapi kalau mau dikatakan Majelis Ulama Indonesia, memakai ain, Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama tanpa ain diartikan sebagai ulama, itu adalah menyesatkan, menyalahkan bahasa. Makanya di perjuangan, ya diperjuangkan oleh guru agung kita. Bukan majelis ulama, tapi majelis ulama pakai ain. Lafaz Allah yang ditulis pakai huruf A. Ini dianggap satu menyesatkan umat. Kenapa? Karena Allah itu ya tulisannya pakainya O. Pakai jalalah Allahu. Bukan Allah. Bukan. Kalau Allah punya mereka. Bukan punya umat Islam. Nah, kalau umat Islam digiring untuk menulis kalimat Allah dengan Allah, berarti sesungguhnya umat Islam sedang disesatkan. Nah, ini jadi memfitnah umat Islam. Agama hanya untuk Allah, milik Allah. Jadi menegakkan agama Allah dan memastikan bahwa kewajiban hanya untuk Allah. Jadi tujuan dari perjuangan yang dimaksud dengan ayat tadi itu adalah agar kita menjaga keadilan dan kebenaran dengan menghentikan kezaliman dan fitnah. Agar supaya bendera Indonesia
tidak hanya berkibar 1 minggu sekali setiap hari Senin, tapi bendera Indonesia berkibar setiap hari. Diingatkan oleh guru kita, kopiah merah putih, peci merah putih adalah merah putih itu benderanya iman, bendera Islam, bendera ihsan, dan bendera Indonesia. Maka merah putih mesti berkibar setiap saat agar supaya keadilan dan kebenaran bisa berdiri kokoh, tegak berdiri pada iman Islam ihsannya umat Islam dan berkibar selamanya di Indonesia. Bukan hanya mengibarkan bendera putih, merah putih saja, tetapi kelakuannya. Banyak para pemimpin yang merugikan rakyat Indonesia. Dengan mengibarkan merah putih, dengan menggunakan peci merah putih, dengan membawa tongkat, berarti kita menghormati hak-hak Allah. Dengan memastikan bahwa itu ada semua tanda-tanda agama Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Yaitu hanya untuk Allah. Wa qala Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Inna dina, ya. Inna dina indallahil Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh hanya menerima Islam sebagai agama yang benar, yang telah sempurna, dan tidak dapat diubah atau diganti lagi. Artinya, setelah sempurnanya agama yang diturunkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi tidak ada lagi agama lain yang diterima oleh Allah selain agama Islam. Karena agama yang sekarang ini adalah sudah sempurna. Ya. Maka tidak ada agama lain lagi. Jadi umat Islam diwajibkan untuk mengikuti ajaran Islam dan menjalankan syariat-syariatnya. Salat di awal waktu. Tidak keluar rumah sebelum punya wudu. Keluar rumah ke kiri. Masuk ke dalam rumah pakai kaki kanan. Ini adalah ya menjalankan syariat, menjalankan agama, ajaran Islam, milah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan milah, menghidupi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inna dina indal Islam ini menjadi salah satu landasan bagi umat Islam untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang universal dan ridhoi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Karena itu kita mesti menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan kembali agama Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Yang mungkin sekarang agama Islam sudah banyak yang meninggalkannya. Kenapa? Sebab Islam sekarang itu kebanyakan Islam KTP. Islam catatan sipil saja. Bukan Islam apa. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafan. Ini yang selalu digaungkan oleh guru kita. Agar supaya orang-orang yang beriman masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Iman, Islam, ihsan, raga,
ruh rasa agar supaya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti adin, adinulillah, agamanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.